Pernah nggak sih kamu capek-capek ngafalin kata-kata Inggris yang susah, ternyata nggak pernah dipakai sama sekali? Nah, lupain deh cara itu. Hari ini kita bakal fokus ke 12 kata yang beneran kepake dalam obrolan sehari-hari. Yuk kita upgrade kosakata kita bareng-bareng. Ini nih biang keroknya. Sering banget kan buku pelajaran ngajarin kata kayak elucidate. Kedengarannya sih keren, pinter gitu. Tapi kapan coba kita pakai kata itu? Jarang banget. Fokus kita hari ini beda. Kita mau bahas kata-kata yang praktis, yang punya impact beneran pas kamu lagi ngobrol. Nah, di sini bedanya kelihatan banget. Coba bayangin, ada kata-kata yang kaku, kayak buat nulis skripsi. Terus ada juga kata-kata yang bikin obrolan tuh jadi lebih hidup dan natural. Hari ini, kita fokus ke tipe yang kedua, kata-kata yang punya power dalam obrolan sehari-hari. Oke, biar seru, kita main tebak-tebakan yuk. Untuk 6 kata pertama ini, aku bakal kasih kalimat contohnya. Tugas kamu, coba tebak artinya dari konteks kalimat itu sebelum aku kasih tahu jawabannya. Kita tes intuisi bahasa kamu ya. Siap? Oke, kalimat pertama, jawaban politisi itu begitu ambiguous. Kira-kira apa ya artinya? Coba tebak. Yap, bener banget kalau kamu nebak nggak jelas atau punya banyak arti. Jadi, ambiguous itu artinya sesuatu yang bikin bingung karena bisa diinterpretasiin macam-macam. Lanjut ya, kata kedua, tentatif. Menu yang tentatif artinya menu itu gimana? Yap, belum final, masih bisa diubah-ubah. Kata ini berguna banget loh pas kamu lagi bikin rencana, karena nunjukin kalau semuanya masih fleksibel. Nah, kalau yang ini suasananya agak beda nih. Coba bayangin, awan gelap yang ominus. Dengar kata itu aja udah berasa, gimana gitu kan? Ngasih perasaan kalau, wah, kayaknya bakal ada kejadian buruk nih. Persis kayak musik di film horor. Kata ini pas banget buat ngegambarin firasat jelek. Oke, sekarang kata plausible. Kalau ada alasan yang kedengeran plausible, artinya alasan itu masuk akal, bisa dipercaya. Bener banget. Tapi ingat ya, plausible itu bukan berarti 100% bener, tapi lebih ke, ya mungkin juga sih cukup logis buat diterima. Nah, yang ini hati-hati pakainya. Notorious itu emang artinya terkenal, tapi selalu buat hal yang jelek. Jadi, jalanan itu bukan cuma terkenal, tapi terkenal karena reputasi buruknya. Misalnya macet parah. Poin pentingnya, jangan pernah pakai notorious buat muji sesuatu yang bagus ya. Oke, kata terakhir di sesi pertama, eccentric. Kalau ada orang yang stylenya bikin dia kelihatan beda, bisa jadi karena gayanya itu unik, gak biasa, agak aneh dikit. Eccentric ini seringnya positif kok, lebih ke aneh yang keren dan asik, bukan yang aneh nyeremin. Gimana? Keren banget? Setengah jalan udah lewat. Sekarang kita lanjut ke 6 kata terakhir. Masih semangat kan? Yuk, kita hajar lagi. Kata selanjutnya, impeccable. Kalau selera fashion seseorang itu impeccable, artinya wish sempurna banget, gak ada cacatnya sama sekali. Kata ini buat ngegambarin sesuatu yang standarnya tinggi banget, bener-bener perfect. Berikutnya, kita punya oblivious. Bayangin deh, ada orang jalan santai, ninggalin dompetnya di bangku. Dia sama sekali nggak sadar. Nah, kondisi kayak gitu tuh namanya oblivious. Bener-bener nggak ngeh sama sekali sama keadaan sekitar. Kadang bisa bahaya juga loh. Lanjut, hindrance. Rasa takut buat ngomong di depan umum itu jadi sebuah hindrance. Tepat, penghalang. Jadi hindrance itu apapun yang nahan kamu atau bikin kamu susah maju. Pokoknya rintangan deh. Wah, ini kata favoritku. Ludicrous. Ide buat keliling Indonesia naik mobil dalam 2 hari itu bener-bener konyol. Gila, ya ludicrous itu lebih dari sekedar konyol. Ini tuh absurd banget, nggak realistis, sama sekali nggak masuk akal. Kata yang powerful banget buat nunjukin sesuatu yang mustahil. Hayo ngaku, siapa yang sering procrastinate? Aku yakin kita semua pernah ngalamin ini. Artinya ya, nunda-nunda kerjaan. Bener banget, kebiasaan buat ngerjain sesuatu nanti-nanti aja, padahal harusnya dikerjain sekarang. Kamu sering gini juga nggak? Dan kata terakhir kita, obnoxious. Pernah nggak sih lihat orang nelpon kenceng-kenceng di perpustakaan? Nah, orang kayak gitu tuh obnoxious banget, kasar dan ganggu. Ini kata yang pas banget buat ngegambarin orang yang nyebelin, gak punya sopan santun, dan gak mikirin orang lain. Oke, 12 kata baru udah masuk kepala. Sekarang waktunya tes. Siap-siap ya, isi bagian yang kosong. Kalimat pertama, akhir film itu, titik-titik. Bikin penonton jadi banyak pertanyaan. Betul banget. Karena nggak jelas, jadi bikin penasaran. Keren! Lanjut yang kedua.
Restoran itu bla 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 karena pelayanannya yang jelek. Kata apa yang pas? Tepat, notorious. Terkenal karena hal yang buruk. Sampurna. Pertanyaan ketiga. Ide bayar 1 juta buat sebuah roti lapis itu bener-bener apa ya? Tentu aja. Ludicrous. Konyol abis. Wah, kamu udah jago nih. Oke, ini yang terakhir. Hujan deras jadi babuet buat rencana nikahan outdoor mereka. Dan jawabannya adalah hindrance, sebuah penghalang yang bikin rencana jadi susah. Selamat, kamu berhasil nyelesain kuisnya. Nah, itu dia 12 kata baru yang keren dan pastinya kepake banget. Ingat ya, yang penting itu bukan cuma dihafal, tapi dipraktekin, biar komunikasi kamu makin lancar dan efektif. Jadi sekarang aku mau tanya, dari 12 kata ini, mana nih yang bakal kamu pakai pertama kali? Coba dipikirin.